Halo semuanya, selamat datang di Bumi Kiswodiar. Di sini ada aku, Revana, yang akan ngobrol-ngobrol tentang lika-liku mencari kerja. Sebelumnya nih, kita kenalan dulu dong sama narasumber kita. Halo semua, kenalin nama aku Zulfa, salam kenal ya. Oke, salam kenal Kak Zulfa. Boleh nih cerita tentang diri kakak? Oke boleh. Aku lulusan psikologi Universitas Brawijaya. Lalu sekarang aku lagi internship asisten psikolog di salah satu lembaga psikologi yang berdomisili di Jogja. Kemudian untuk ngisi kegiatan lain biasanya aku olahraga juga gitu. Wah, keren juga nih, selain internship juga imbangin sama olahraga ya. Ngomong-ngomong soal intern nih, tadi kan kakak bilang kakak jadi asisten psikolog. Nah, itu ngapain aja sih? Iya, jadi asisten psikolog itu nanti tugasnya adalah membantu psikolog dalam memberikan pelayanan psikologi untuk masyarakat. Misalnya nih kalian yang butuh tes bakat minat gitu, atau untuk penjurusan IPA atau IPS sih gitu, misalnya. Nah, asisten psikolog itu nanti di sana akan membantu untuk administrasi tes, kemudian asesmen psikologi, kemudian juga memberikan intervensi psikologi itu juga bisa gitu. Itu semua sesuai dengan kapasitas kita sebagai asisten psikolog. Oh gitu ya kak, oke. Jadi apakah itu sekarang udah sesuai dengan tujuan pekerjaan kakak? Atau gimana nih kak? Terkait sama pekerjaan sih, aku untuk sekarang ini lumayan enjoy intern jadi asisten psikolog ya, karena ternyata aku baru nemuin juga nih. Sebenarnya aku tuh senang banget sama pekerjaan yang berbau administrasi gitu. Jadi kalau untuk jadi asisten psikolog sih sekarang cukup menyenangkan dan sempat terpikirkan untuk bekerja di bidang itu ya gitu. Tapi psikologi kan nggak hanya itu aja. Psikologi itu juga cukup luas. Jadi bidang karir yang lain tuh juga aku sebenarnya pengen nyoba gitu. Oke, nah kira-kira apa sih yang bikin kakak tertarik untuk menyelami lebih dalam tentang asisten psikolog ini? Yang bikin menarik itu sebenarnya balik lagi ke dasar ilmu psikologi itu kan mempelajari tentang manusia gitu. Jadi kita bisa menemukan manusia yang berbeda-beda, yang tes dan terjemahan hasilnya tuh juga beda-beda gitu. Jadi kita tetap belajar, ternyata ada orang yang karakternya seperti ini gitu, seperti A misalkan. Ada juga yang B, ada juga yang C gitu. Dari situ juga sebenarnya kita bisa menggali ya untuk meningkatkan potensi ini atau itu tuh bagaimana caranya. Nah, di asisten psikolog ini aku belajar banget juga sih tentang itu gitu. Oh gitu ya kak, jadi benar-benar macam-macam ya karakter seseorang. Iya, sangat amat bermacam-macam sih, dan beda-beda karakter kan juga beda-beda cara penanganannya ya. Jadi itu sih yang membuat seru sebenarnya asisten psikolog itu gitu. Gimana, tertarik nyoba apa enggak kira-kira? Kalau itu sih belum terpikirkan sih. Tapi kalau sekarang sih lagi cari-cari jurusan yang cocok buat aku. Ngomongin soal mencari-cari nih. Tadi kan kakak sempat mention tentang psikologi itu luas bidang pekerjaannya. Nah, kira-kira kakak ada ketertarikan di bidang lain nggak? Kalau iya, boleh sharing-sharing nih. Untuk ketertarikan di bidang lain sih sebenarnya ada ya. Salah satunya lowongan yang paling sering aku lihat sih yaitu people development, manajemen program gitu misalnya. Nah, itu tuh termasuk di psikologi industri organisasi. Jadi kan kalau psikologi kan ada berbagai macam gitu. Misalkan psikologi klinis, ada psikologi industri organisasi juga, ada psikologi sosial, psikologi pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, people development ini aku masih belum mendalami atau ikut pelatihan apapun ya, atau internship apapun. Tapi setahu aku, job desk-nya misalnya kayak analisa kebutuhan untuk karyawan, misalkan kebutuhan pelatihan, atau analisa potensi karyawan gitu, menyusun program pelatihan untuk karyawan yang kayak gitu-gitu sih. Oh, jadi itu terkait tentang manajemen ya, Kak. Nah, kalau misal nih ada teman-teman yang
lagi nyari kerja. Kira-kira apa sih yang harus dibutuhkan sebelum dan saat mencari kerja? Oke, jadi mungkin aku juga termasuk masih yang mencari pekerjaan ya untuk saat ini. Dan sedikit tips juga, yang ini common tips juga sih sebenarnya, yaitu bikin 2 CV, yaitu CV ATS friendly. Yang satunya juga CV kreatif, sesuaikan dengan perusahaan yang akan kita lamar. Jangan lupa bikin cover letter juga dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian kemampuannya juga jangan lupa diasah. Soft skill, hard skill juga. Jadi kan seiring kita ngelamar-lamar pekerjaan ini juga ada ilmu yang kita gali juga gitu. Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu di bidang apapun gitu. Siapa tahu rezekinya ada di sana gitu. Oke Kak, sekaligus menutup perbincangan kali ini. Semoga Kakak bisa menemukan pekerjaan yang cocok ya. Amin. Makasih. Makasih banget udah ngeluangin waktu buat berbincang-bincang sama aku. Dan semoga bermanfaat buat yang ngedengerin. Aku tutup perbincangan kali ini dan sampai jumpa di lain waktu.